Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, gimana kabarnya? Baik-baik aja? Oke, wajahnya pada ceria-ceria gitu. Tapi semoga nggak ada yang galau ini. Kayak cuaca hari ini, mendung. Hatinya juga ikut mendung kayak gitu. Ya, oke, semuanya sehat-sehat. Sebelum kita mulai, kita mau buka dengan panganjali. Ya, jadi setelah itu kita berdoa semoga pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Ya, untuk selanjutnya ketua kelas mohon dipimpin untuk panganjali dan doanya. Tadawasana. Panganjali. Om Swastiastu. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, silakan duduk semuanya. Nah, sebelum Ibu mulai, Ibu cek dulu kehadiran kalian. Siapa yang nggak masuk pada pertemuan kali ini? Sekretaris ada? Nggak ada ya? Oh, sekretarisnya yang lagi izin nih. Oke. Oke, nanti Ibu cek ya melalui penugasan kayak gitu, bagaimana kehadiran kalian saat ini. Ya. Nah, bisa Ibu lanjut? Bisa. Oke. Anak-anak kita lagi belajar di lab. Ya, jadi sebelum kita lanjut ke materi, ada beberapa hal yang mau Ibu sampaikan ke kalian. Jadi sama seperti pertemuan sebelumnya, pertama-tama mohon diperhatikan keselamatan kerja kalian selama di lab. Ya, apalagi sekarang cuacanya lagi mendung, hujan. Ya, jadi sangat rentan nanti ada petir kayak gitu. Ya, semoga tidak terjadi. Ya, semoga tidak terjadi sekarang. Nanti hati-hati aja karena di bawah kalian itu banyak sekali ada kabel, ya, kabel yang lewat di bawah kaki kalian. Nanti hati-hati. Terus pastikan memakai alas kaki. Ya, udah semua pakai alas kaki. Sudah. Oke, ada yang tidak? Paling tidak nanti kalau misalnya kalau sepatunya basah, mungkin tadi kehujanan saat menuju ke sini, bisa dilepas sepatunya pakai kaos kaki aja. Ya, itu boleh. Ya, tapi karena berhubung sepatu kalian kering, ya, jadi nggak apa-apa masuk ke lab dengan menggunakan alas kaki. Ya, jadi sebenarnya itu harus. Ya, kalau dalam kerja di lapangan kerja itu juga sama, di pertambangan apalagi. Ya, kalian tuh harus memperhatikan keselamatan kalian sebagai pekerja kayak gitu. Tapi kalau di sekolah kalian sebagai pengguna lab tuh harus memperhatikan keselamatan. Ya. Oke, bisa paham anak-anak? Oke, bisa dipahami ya. Nah, Ibu harap anak-anak juga menjaga kesehatan kalian. Ya. Berhubung sekarang juga lagi sering hujan kayak gitu, ya, bagi yang lagi sakit silakan gunakan maskernya. Ya, ada yang sakit sekarang? Oke, kamu sakit ya. Nggak apa-apa ya, silakan dipakai maskernya. Kayak gitu. Kamu sakit juga ya? Tapi kelihatan gini nih. Sakit hati. Kalau itu mohon maaf, Ibu nggak bisa kasih obatnya. Mungkin di UKS ada nggak obat sakit hati? Nggak ada. Oh, adanya di kelas lain. Oke. Sudah. Oke, nggak apa-apa, nanti habis belajar ini ya, cari obatnya. Gitu. Oke. Sudah? Oke, sampai di sana Ibu lanjutkan ya. Ya? Kok kayaknya ragu nih? Oke, sudah? Hari ini Ibu lanjut ya. Kita akan belajar mengenai mail merge atau surat massal.
Ada surat massal, ada kegiatan massal, ada nikah massal. Sekarang sekarang surat massal kayak gitu. Nah, apa sih itu surat massal gitu? Nah, sebelum itu Ibu mau ngecek ingatan kalian nih. Masih ingat enggak dengan materi pertemuan sebelumnya? Ya. Siapa yang bisa menyebutkan materi apa yang kita pelajari pertemuan selanjutnya? Oke, 2 orang. Siapa lagi? Senyum-senyum nih. Oke, ya sudah. Ruben dulu. Minggu lalu itu materinya objek linking dan embedding. Oke, objek linking dan embedding. Oleh ya, oleh, bukan oleh tapi oleh. Ya, bukan selai oleh juga. Ya, jadi kita belajar soal oleh. Ada yang mau menambahkan lagi? Tadi ada banyak yang angkat tangan nih. Tadi yang Putri mungkin? Waduh, nggak ingat nih. Oke, udah. Jadi tepat sekali kita sebelumnya belajar oleh ya objek dan linking and embedding ya. Nah, jadi oleh itu adalah salah satu cara mengintegrasikan 2 buah aplikasi yang ada di Office ya. Kalian tahu ada aplikasi Office kan? Ya, apa aja yang kalian tahu? Coba sebutkan. Ya. Word dan Excel. Word sama Excel. Oke, Word sama Excel. Oke, yang lain gimana? Nggak apa-apa salah. Ya, silakan. Word, Excel, PowerPoint. Oke, Word, Excel, PowerPoint. Ya, bagus sekali. Ada sebenarnya yang lain anak-anak? Ya. Silakan. OneNote. Oke, bisa. Photoshop? Bukan. Ya. Photoshop itu aplikasi mirip kayak Office dia. Ya, dia ada paketnya sendiri. Kalau Office itu kan paketnya itu banyak. Ada Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access juga ya. Nah, tapi kalau Photoshop itu sama, nama paketnya tuh Adobe. Adobe itu ada banyak di dalamnya. Ada Premiere untuk ngedit video. Kemudian ada Photoshop untuk ngedit foto. Illustrator, Adobe Illustrator. Nah, itu untuk bukan. Untuk bikin desain sama kayak Corel Draw. Itu Illustrator dan masih banyak yang lainnya. Itu, ya. Oke, kita kembali ya. Microsoft Office. Jadi aplikasinya ada 3, ya. Kita akan belajar integrasi itu. Oleh itu salah satu integrasi dari PowerPoint dan Excel. Ya. Nah, untuk sekarang kita juga belajar tentang integrasi. Masih integrasi ya karena menyambung 2 aplikasi yaitu Microsoft Word dan Microsoft Excel kayak gitu. Dengan nama fitur yang kita gunakan adalah merge itu atau surat massal ya. Oke, sampai di sana paham? Nah, selanjutnya sebelum Ibu mulai, Ibu mau kasih dulu kalian post test. Ya, Ibu kasih linknya dulu. Ntar dulu ya. Kalian pernah pakai Quizzes? Oke. Mana ya tadi? Linknya udah Ibu bagikan ya. Jadi silakan dicoba. Oke, nanti kelihatan siapa aja yang udah join. Yang nggak bawa HP, siapa aja? Oke, nggak apa-apa. Ya, yang nggak bawa HP nanti 1 berdua deh.
Ada yang udah berhasil? Oh, koneksinya ya agak gini ya. Oke. Boleh, boleh. Di sana ada nulis nama ya? Ada enggak? Pakai nomor absen dan nama panggilan ya. Di HP boleh, kalau mau yang nggak bawa HP, coba pakai di komputernya. Baru 4 orang. Ini nggak kelihatan namanya. Aku yang pinguin, weh. Gue sinyalnya jelas. Ini yang pinguin, yes. One, two, pause reaction. Nama dan nomor absen, nama panggilan aja ya. Oh bisa ya. Ini siapa nih pelakunya nih? Oh udah hilang gininya, galaunya. Udah berapa nih? Ini ada emot apa tuh? Baru 14 orang. Gue hitung dulu nih. Ada waktu 10 menit aja. (15) lagi 4. Ibu tunggu semua siap dulu ya, baru mulai. (16) lagi 3 orang. Siapa yang belum? Oh, koneksi ya, oke. Atau pinjam komputer dulu. Lagi 1. Belum ya? Jangan pakai nama samaran ya. Biar ibu. Yang mana? Udah? Oke, siap ya? 1. Oke, udah? Oke. Siap ya? 1, 2, 3. Belum? Ya nggak apa-apa, isi aja.
Enggak. Keren banget. Nggak bisa dibatalkan. Oke, posisi pertama. Enggak, nanti mengganggu konsentrasi, Dar. Hati-hati ya memencet jawabannya, nanti nggak bisa dibatalin. Oke, posisi pertama ada hati-hati ya. Ada yang udah selesai ya? Oke. Lagi 9 orang belum? Keren dia. Hah? Jangan, nanti saat di terakhir aja ya. Oke, posisi pertama sementara nomor absen 6. Kamu? Oke. Ya? Nggak kelihatan nilainya? Coba. Masa gitu? Yang lain gimana? Ada masalah nggak waktu jawab? Hilang. Oke. Oke, lagi 2 yang belum. Lagi 1. Siapa nih yang belum jawab nih? Intan, kamu belum ya? Sama dia? Oke, nggak apa-apa ya. Koneksinya ya. Oke. Lagi 1, siapa yang belum selesai? Udah semua kayaknya ya? Oke, oke. Oke, sudah. Nah, tepuk tangan dulu untuk semua. Oke, hasilnya lumayan nih.
Ya, tertinggi Trisna. Kemudian ya begitulah. Kemudian ya. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi sekarang hasilnya masih beragam ya. Ada nggak yang betul semua? Enggak, betul semua. Bohong. Salah 3. Yang salahnya lebih dari 5 ada? Salah lebih dari 5. Oke, nggak apa-apa. Oke. Ya, karena ini baru pretest nggak apa-apa. Ya, jadi itu pengetahuan awal, nggak masuk nilai. Ya, yang paling penting nanti saat post test ya. Itu yang akan masuk nilai seperti itu. Ya. Nah, sekarang kalian masih beragam hasilnya. Ada yang sedikit salahnya, ada yang banyak salahnya. Nanti pada saat post test Ibu harap semua dari kalian tuh betul semua deh gitu. Ibu harap sih. Ya, semoga. Harus ya. Oke, jadi kalau itu sudah semua betul semua berarti kalian udah berhasil belajar. Seperti itu. Ya, Ibu N ini oke, beginilah hasilnya ya. Nah, kalau sudah kita lanjut lagi. Oke. Sudah, pretest sudah kalian lalui ya. Kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Nah, jadi ini permasalahan kita. Ini kira-kira apa? Gambar apa? Undangan pernikahan. Kemudian yang di bawah mungkin kurang jelas itu surat undangan rapat. Nah, sekarang Ibu tanya ke kalian. Kalian pernah nggak bantu saudara kalian atau kakak kalian? Atau mungkin punya adik yang lagi mau ulang tahun. Ya, nah di sana kan bikin surat undangan. Nah, suratnya dicetak ya. Oke. Jangan-jangan surat undangan pernikahannya kayak yang di bawah ini ya. Oke. Surat cerai ya. Aduh kejauhan itu ngomongnya. Surat cerai ya. Oke. Nah, kalian mungkin pernah bantu saudara untuk membantu bikin surat undangan kayak gitu. Nah, pernahkah kalian tuh bikin suratnya tuh cuman satu suratnya, desainnya cuman satu, template-nya cuman satu, terus tujuannya ke banyak orang? Pernah ya. Nah, gimana kalau kalian sebelum belajar Mailmatch gimana caranya bikin surat yang tujuannya banyak itu? Ada yang bisa cerita nggak pengalaman pribadinya? Bikin surat dengan tujuan yang banyak tapi sama isinya. Pernah enggak? Pernah? Oke, kayak gimana ceritanya? Saya dulu SMP menjadi ketua panitia HUT SMP 2. Oh ya, ketua panitia HUT. Terus habis itu kan saya pindah kayak anggota kayak sekretaris, bendahara, sirkuitnya itu. Saya pertama juga bagi bagi tugas ke mereka untuk ada yang buat surat, ada yang dari uang sponsor. Tapi sekretaris saya tuh malah belum terlalu ngerti cara buat surat-surat itu. Nah, saya tuh kan pernah ikut les disuruh sama orang tua saya ikut les Excel sama saya bisa lakuin dan kata teman saya kenapa buatnya itu satu tapi dengan tujuan yang beda karena biar mengirit waktu karena ada repetisi. Oke, fitur apa yang dipakai? Saya pakai Word. Word, oke, bagus sekali ya. Luar biasa nih pengalamannya SMP, udah banyak pengalaman kegiatannya ya. Oke, kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu pengalaman membuat surat dengan tujuan yang banyak kayak gitu. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk gimana sih caranya ya. Nah, Ibu kasih contoh. Bisa nih. Oke, Ibu kasih contoh. Ya. Nah, misalnya Ibu bikin surat undangan rapat kayak gini. Ya. Nah, ini undangan rapatnya, ini tujuan suratnya ya. Bapak Ketut Wina Arifin, alamatnya ini Jalan Raya Pupuan, kemudian di Pupuan. Nah, jadi ini adalah template suratnya, kemudian
Ini adalah daftar tujuannya. Kalau kita lihat Pak Wina seperti ini. Ya, Bapak Ketut Wina, Jalan Raya Pupuan dan Pupuan. Jadi ini data yang dipakai kayak gitu. Nah, kayak gimana sih kelihatannya untuk mail merge? Nah, kalau kita lihat secara template dia akan seperti ini. Nah, ada kolom panggilan, ada kolom nama tujuan, ada alamat dan ada kota. Nah, kalau kita mau nampilin ya, kita mau nampilin nama di daftar yang nomor 1 ya. Nah, maka akan berubah Bapak Nyoman ada kayak gitu. Kemudian kita mau ganti lagi. Nah, Bapak siapa ini? Bapak aja siapa ini? Oke, Bapak Mikael Pegan gitu misalnya. Terus Ibu ubah lagi, Bapak Wayan Widiantara. Nah, jadi ini sebenarnya ya. Jadi ini sebenarnya satu halaman aja. Ya, satu halaman aja. Terus Ibu tinggal sambungkan the Excel yang tadi pakai mail merge, langsung dia kelihatan beda-beda. Nah, ini yang bisa Ibu print nanti kayak gitu. Yang bisa kita print. Nah, kayak gitu sebenarnya konsep mail merge, ya. Template-nya cukup bikin satu, tujuannya nanti yang banyak kayak gitu. Ya. Sampai di sana paham? Paham ya? Oke, untuk membuat pemahaman kalian lebih paham lagi, nah Ibu akan bagikan LKPD untuk kalian. Untuk kelompok. Oke, Ibu mau kalian yang tentukan kelompoknya ini sesuai dengan yang sekarang? Apa mau ubah lagi? Sesuai dengan yang sekarang. Oke, udah nyaman ini. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Satu kelompok satu LKPD. Tolong dibagikan ke belakang ya. Ada yang belum dapat? Satu kelompok satu lembar. Kayaknya kelebihan. Oke, bawa aja ke depan untuk yang lebih ya. Oke, untuk nama kelompok Ibu urut dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sekarang ada 7 kelompok. Ya. Oke. Sebelum diisi, perhatikan dulu penjelasan Ibu. Ya. Oke, perhatikan dulu, jangan dulu menulis ya. Nah, perhatikan penjelasan Ibu. Nah, jadi ini lembar LKPD. Pada lembaran pertama, silakan diisi kelas kalian, nama kelompok serta nama-nama kelompoknya. Ya, bagi yang anggotanya 2 orang berarti cukup mengisi 2 aja. Ya. Kemudian ini petunjuk praktikumnya. Jadi jangan lupa juga dibaca tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian alat dan bahannya dan keselamatan dan kesehatan kerja ini perlu. Ya, itu panduan kalian, silakan dibaca. Nah, kita lanjut ke orientasi masalah, ya. Nah, orientasi masalah ini sebenarnya nyambung dari pertemuan sebelumnya. Ya, Ibu bacakan ya orientasi masalahnya. Nah, atas arahan pimpinannya, Made meminta Nyoman untuk membuat surat undangan rapat ke 8 manajer cabang dan 5 orang investor perusahaan yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2022. Ya. Nah, perihal surat tersebut adalah undangan rapat laporan perusahaan bulan April PT Kresna Jaya. Nama perusahaannya PT Kresna Jaya, ya. Nah, jadi surat undangan itu memiliki redaksi yang sama, namun harus mencantumkan nama dan
alamat tujuan surat. Ya. Nah, Made mengharapkan Nyoman menyelesaikan surat tersebut secepatnya agar surat tersebut dikirim. Kalau kalian menjadi Nyoman, ya, kalau kalian jadi Nyoman, gimana caranya menyelesaikan masalah tersebut? Ya, coba dianalisis dengan teman di kelompoknya. Ya, jadi kenapa ini berkelompok itu biar dalam satu kelompok tuh kalian saling berbagi pikiran. Ya, berbagi pikiran ini apa sih solusinya, bagaimana pemecahannya, kayak itu. Ya. Nah, ini format surat undangannya, ya. Kemudian ini daftar tujuan suratnya. Ya, jadi nanti silakan dibaca-baca. Nah, cara menyelesaikan masalahnya. Nah, ini Ibu pandu, ya, Ibu pandu. Nah, ada 4 pertanyaan, ya. Nanti silakan dulu dijawab, ya. Silakan dulu dijawab itu. Kemudian setelah selesai dijawab, baru lakukan praktikum. Ini namanya nama lengkap atau nama panggilan? Pakai nama lengkap. Ya, kemudian ini dijawab. Kemudian setelah selesai menjawab, baru melaksanakan praktikum. Ya, sampai di sana ada yang belum dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ya? Paham berarti ya? Oke, kalau sudah silakan mulai isi LKPD-nya. Ya, mau bagi tugas boleh. Ada yang mau ngisi LKPD, ada yang mencoba memecahkannya di komputer, silakan. Ya.
kelas. Ya, stepnya di dokumen. Nama file yang kalian simpan, kelas, spasi, nama kelompok.
Oke, kalau gitu kita tunggu lagi 5 menit ya. Bagi yang sudah selesai, coba di permak aja dulu layout suratnya biar lebih rapi, lebih cantik. Ya, sangat rapi. Sudah? Jadi kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu menyajikan hasil karya yang sudah kalian buat. Ya, sebelumnya Ibu cek dulu untuk kelompok 1 apakah sudah selesai? Sudah ya, udah sampai menyambungkan mail merge? Sudah. Kelompok 2 gimana? Sudah sampai menyambungkan. Oke. Kelompok 3? Sudah. Oke. Kelompok 4? Oke, sudah. Kelompok 5? Beres. Oke, mantap. Kelompok 6? Siap, sudah. 7? Sudah, aman. Ya, oke. Nah, jadi selanjutnya kita coba, Ibu coba lihat hasil diskusi kalian selama praktikum. Ya, gimana hasilnya, ya. Nah, nanti setelah selesai, kalian jangan dulu dimatikan komputernya. Ya, Ibu mau copy hasil pekerjaan kalian ke flash disk. Ya, karena kebetulan Ibu masih bingung di mana flash disk Ibu ya. Nanti ya setelah ditutup pelajaran ini Ibu akan copy. Ya. Semuanya perhatikan ke depan. Nah, seperti yang Ibu bilang di awal tadi, jadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD nanti kalian sampaikan hasilnya ke depan. Ya. Jadi ada 4 pertanyaan, di sini ada 7 kelompok. Ya, paling tidak nanti setiap soal itu diwakili oleh 2 kelompok. Ya, nah jadi Ibu harap kalian bisa nanti menyampaikan hasil diskusi kalian. Ya, oke, bisa Ibu lanjutkan? Oke, sebelum lanjut, nah, jadi mungkin biar ada peralihan suasana nih. Kita ice breaking bentar ya. Oke. Tahu es? Oke. Tahu breaking? Ya. Kedinginan. Ya. Kita mau mematahkan es dulu. Ya. Memecahkan es. Ya. Kemarin apa ya gerakannya ya? Tepuk nyawan tahu? Oke. Kita ulang lagi tepuk nyawannya ya. Nggak tahu ya? Oke, Wahyu bisa? Wahyu kayak paling ingat sama tepuknya kemarin. Oke, Bu coba giniin ya. Coba peragakan. Tepuk nyawan. Jeng. 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 Nang ning ning nang ning nung nang ning ning nang ning nung. Oke, bisa ya? Nang ning ning nang ning nung 2 kali ya. Nang ning nang ning nung nang ning nang ning. Jengnya 3 kali. Ya. Oke, bisa? Oke, ceritanya orang yang lagi kena nyawan dinyanyiin ini. Ya. Nang ning nang ning nung kayak gitu. Ya. Sudah? Oke, semuanya coba berdiri. Udah, kita coba dulu ya, coba gerakan. HP-nya ditaruh dulu. Ya. Perhatikan semua. Kita coba dulu ya. Tepuk nyawan. Jeng. 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 Nang ning nang ning nung nang ning nang ning nung.
Senyum-senyum semua nih. Udah? Oke, lagi sekali yang kompak, yang benar. Kalau sudah benar dan kompak, kita duduk ya, kita lanjut kegiatannya. Ya, sudah? Mulai? Tepuk nyawan. Jeng. 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 Nang ning ning nang ning nung nang ning ning nang ning nung. Oke. Tepuk tangan semua. Oke, tepuk yang tadi nanti bisa kalian pakai saat rigam ya, inspirasi kalian saat rigam pramuka. Bukan dugam tapi rigam ya, riang gembira. Ya. Sudah? Oke, kita lanjut ya. Untuk pertanyaan 1, perhatikan semua. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, apakah memerlukan integrasi aplikasi perkantoran? Jika iya, sebutkan aplikasi yang digunakan dan fungsi aplikasi tersebut. Kelompok mana yang mau? Oke, kelompok 2, kelompok 4. Oke. Yang mau kelompok 2 dulu maju ke depan ya, sampaikan hasil. Ke depan dulu ketiganya ya. Apa-apa pakai ini nanti kedengaran kok. Ayo lagi 2. Ya, semuanya dulu ke depan ya. Nanti lagi ya. Silakan. Ini dibaca nggak soalnya Bu ya? Oh, langsung aja. Aplikasi yang digunakan dan fungsi aplikasi tersebut itu yang pertama ada Microsoft Word. Itu gunanya untuk membuat template atau format surat. Nah, yang kedua itu boleh bantu nggak ya? Yang kedua ada Microsoft Excel. Fungsinya itu untuk membuat daftar tujuan surat. Untuk kelompok 2 silakan duduk. Selanjutnya ditambahkan oleh kelompok 4. Sama ya, nggak apa-apa, disampaikan aja. Oke, nanti sebelum presentasi perkenalkan juga kelompoknya ya. Siapa aja anggotanya, kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Inyoman Artawijaya dan teman saya Madid dari Marismawan. Saya Ya, Madid dari Marismawan, absen 22. Kami dari kelompok 4. Seperti yang dijawab tadi oleh kelompok 2, itu sangat benar bahwa menggunakan dua aplikasi perkantoran, yaitu Microsoft Word dan Microsoft Excel. Dan Word itu untuk membuat template surat, biasanya bukan cuma surat, bisa kayak surat undangan ke ulang tahun, surat dispen juga bisa, surat ya banyak pokoknya bisa. Dan untuk Microsoft Excel ini untuk membuat daftar tujuannya, itu seperti kayak big datanya, kayak itu tuh data dari suratnya itu tampilan. Kalau di web itu seperti desain icon, untuk datanya tuh kayak codingannya. Oke, terima kasih. Ya, keren sekali cara menyambungkannya. Tepuk tangan dulu. Oke, Ibu tanggapi tadi ya. Kelompok 2 dan kelompok 4 bagus sekali ya. Meskipun mungkin tadi kayaknya grogi ya. Grogi ya di depan ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kalian tampil aja dulu. Masalah grogi, masalah gimana itu jangan dipikirin. Itu urusan belakang ya. Malunya di belakang gitu. Ya. Deg-degannya sekarang. Oke. Sudah, tadi tangkapan kelompok 2 tepat sekali ya. Jadi aplikasi yang digunakan itu adalah Microsoft Word untuk bikin template suratnya. Ya, jadi sama seperti apa yang kalian lakukan tadi, membuat format suratnya di Microsoft Word. Ya. Kemudian aplikasi yang lagi satu digunakan itu adalah Microsoft Excel. Ya, jadi itu gunanya untuk membuat tujuan suratnya kayak gitu. Ya. Nah, jadi Ibu apresiasi sekali yang kelompok 4 ya, menghubungkannya dengan web itu. Itu benar itu ya.
Jadi Microsoft Excel itu ibaratnya seperti database-nya. Ya, data-datanya ada di sana itu ya. Terus di Word itu tampilannya kayak gitu. Ya, jadi yang disampaikan kelompok 4 tadi sangat bagus analoginya, ya. Oke, sudah. Nah, kita lanjut yang nomor 2. Siapa yang mau? 2 kelompok. Oke, kelompok 7. Kelompok 6 ya. Kelompok 3. Oke, siapa yang mau duluan? Oke. Oke, seperti yang tadi, silakan kenalkan dulu anggota kelompoknya, lalu silakan dijawab pertanyaannya. Ini biasanya bagian pembuka yang bikin gini nih. Mana nih? Halo, perkenalkan nama saya Pandi Putra Wibicaksana Putra dari kelompok 6. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang saya ajak berdiskusi tadi. Perkenalkan, nama saya Madirian Aditya Jaya, absen 24 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Putu Gedara Dinanta Pratama dari kelompok 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan nomor 2, yaitu fitur apa yang digunakan untuk menyambung dua aplikasi tersebut. Nah, aplikasi yang kita akan sambungkan yaitu Microsoft Word dan Microsoft Excel. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Mail Merge. Mail Merge ini berfungsi untuk membuat surat dengan isi yang sama namun tujuan surat yang berbeda. Jadi suratnya itu sama tapi ditujukan kepada orang yang berbeda. Sekian penjelasan dari saya. Oke, pertanyaan. Kelompok 6 ya. Oke, kelompok 6 silakan duduk. Selanjutnya kelompok 3. Ini giliran nih. Tadi yang putra, sekarang yang putri. Silakan. Di sana. Perkenalkan, saya dan teman-teman saya ini dari kelompok 3. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Rata Prameswari. Perkenalkan, nama saya Kemang Sintia Kusma Dewi, absen 20. Perkenalkan, nama saya Kadari Gita Citra Dewi, nomor absen 18. Baik, di sini saya dan kelompok kami akan menjawab pertanyaan fitur apa yang digunakan untuk menyambungkan dua aplikasi tersebut. Nah, fitur yang digunakan untuk menyambungkan dua aplikasi yaitu Microsoft Word dan Microsoft Office. Microsoft Word dan Microsoft Excel adalah mail merge. Nah, mail merge ini berfungsi untuk membuat surat dengan isi yang sama, namun tujuan suratnya itu berbeda. Sekian, terima kasih. Silakan duduk. Oke, ini yang tadi menarik nih. Ya. Oh, habis suaranya. Oke. Nggak apa-apa ya. Nih. Mulai nih. Oke, sudah? Oke, bagus sekali ya tadi penyampaian dari kelompok 3 sama kelompok 6 ya. Oke, apapun tadi yang terjadi di depan nanti tolong diselesaikan ya antar dua kelompok ini. Kayaknya ada sesuatu nih Ibu lihat nih. Tadi yang cowok ke depan, yang cewek begitu juga sebaliknya. Ya, tolong nanti diselesaikan ya. Oke. Diselesaikan dengan cara pertemanan. Oke. Sudah? Oke, bagus sekali. Ya, jadi meskipun ada yang sakit, kemudian ada yang mungkin deg-degan kayak gitu, tapi kalian menyampaikannya juga dengan
sangat baik ya. Tepuk tangan dulu. Oke. Nah, jadi pertanyaannya adalah fitur apa yang digunakan untuk menyambungkan dua aplikasi tersebut? Ya, jadi tepat sekali yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Fiturnya itu adalah mail merge. Ya, jadi mail merge itu digunakan untuk membuat surat yang redaksinya sama, tapi tujuannya banyak. Ya. Nah, tujuan yang banyak itu bisa sampai 10. Ya, itu masih bisa ditangani kayaknya. Nah, gimana kalau nanti tujuan suratnya itu 50 orang? Nah, tujuan suratnya itu 100 orang atau 1000 orang. Nah, itu kalau kita bikin secara manual itu akan kewalahan. Ya, makanya itulah fungsinya fitur mail merge. Ya, untuk membuat surat yang redaksinya sama namun tujuan suratnya yang banyak kayak gitu ya. Oke, selanjutnya itu adalah nomor 3, bagaimana langkah kerja untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ibu minta satu kelompok aja ya, yang kelompok yang selanjutnya itu nanti nomor 4 ya, nomor 4 nanti ya. Yang nomor 4 itu 2 kelompok, yang nomor 3 cukup 1 aja ya. Oke, Ibu minta yang Putri deh karena dia udah duluan. Ya, maju. Oke. Kita ngomong perkenalan. Ini siapa nih? Openingnya siapa? Ini Nugri. Nugri. Gimana? Ya kita. Udah. Cepet nih. Siang ya. Halo, Om Swastiastu, selamat siang semuanya. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 1 dan saya bernama Nikoma Sri Indah Wijaya, ini nomor absen 26, dan teman saya. Saya bernama Niputri Smakanya Kanindia, absen 31. Nama saya Niwayandi Fikarnia Putri, absen 32. Jadi di sini pertanyaan nomor 3 itu adalah bagaimana langkah kerja untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama ada buat format surat atau piagam di Microsoft Word. Nomor 2, buatlah daftar tujuan atau nama yang diperlukan pada Microsoft Excel. Nomor 3, aktifkan mail merge di Microsoft Word. Baik, sekian jawaban dari kelompok 1. Terima kasih. Om Santi Om. Oke, ya bagus sekali tadi penyampaian dari kelompok 1 ya. Jadi benar apa yang mereka sampaikan. Oke, perhatikan dulu penjelasan Ibu. Oke, perhatikan. Tepuk. Nggak ada. Oke, nah benar sekali penjelasan dari kelompok 1 ya. Jadi langkah-langkah untuk mengaktifkan mail merge, yaitu yang pertama itu adalah buat dulu format suratnya di Microsoft Word ya. Kemudian yang kedua bikin daftar tujuannya di Microsoft Excel ya. Kemudian yang ketiga itu baru mengaktifkan mail merge kayak gitu. Nah, langkah mengaktifkan mail merge itu ada beberapa step yang harus kalian lakukan dan itu semuanya ada di menu mailing. Ya, kayak gitu. Ya. Oke, sampai di sana paham? Oke. Kalau sudah, nah Ibu minta sekarang untuk nomor 4. Ini yang puncaknya nih. Ya. Sudah? Oke, tinggal lagi 2 kelompok. Oke. Jadi keduanya nanti akan dapat giliran menjawab pertanyaan nomor 4. Ya, siapa yang mau maju dulu? Oke, yang mau shoot? Oke, sudah. Nah, yang nanti maju ke depan, tugas kalian itu menyambungkan file surat yang Ibu buat ini ke mail merge ya. File Excelnya ada di desktop. Oke, silakan.
Langsung aja tampilkan caranya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin menjawab pertanyaan soal nomor 4. Sebelum kami menjawab pertanyaan nomor 4, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gede Arya Marcelo Dava. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Wahid Chandra Dinata. Pertanyaannya akan dijawab oleh Gung Chandra. Yang langsung jawab dulu atau? Langsung aja tampilkan. Gimana ibu nyimpen? Terus apa lagi? Kolom tampil Ngerti kok? Oh yang gini nih. Iya cok, kadang kan klik bangsat ya wajib. Alamat nama tujuan insert. Yang itulah pokoknya. Itulah ini. Ingatnya tadi ada turunan kursor ya. Iya. Taruh aja di coba yang lainnya. Ini kan nama tujuan. Panggilan tuh bapak. Bapak. Bapak, ibu ada di bawah. Kemudian tinggal nambahin nama Julian. Ya. Oke, udah sesuai dengan format suratnya? Nama tujuan kota. Oke, Bapak. Nah, coba selanjutnya kelompok berapa tadi ya? Oke, kelompok 5. Diperagakan. Oke, silakan. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 5 ingin menjawab pertanyaan dari nomor 4 dalam LKPD. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Yuri Harareta, nomor absen 36.
Perkenalkan, nama saya Nimade Intan Kumara Danasari, absen 30. Perkenalkan, saya Gusti Ngurah Trisna Septiana Putra, nomor absen 6. Nah, di sini saya akan mempraktekkan tentang bagaimana cara menyambungkan dan mengaktifkan mail merge. Nah, itu Nah, yang pertama, Windows-nya, Bu. Iya. Nah, yang pertama itu adalah kita ngaktifin dulu, yaitu select revision, habis itu cari yang use an exciting list. Nah, di sana cari file yang mau kita bawa sini, sambungkan. Nah, setelah itu kita akan mengisi mengisi dengan cara insert made field. Nah, di sana kita isi panggilan Spasi. Jelasin dong. Jelasin. Ya, bahasanya apa? Kota ya, Mbak. Habis itu untuk mengeceknya kita cari di preview result. Dah, udahlah. Sekarang tinggal sempurnain aja. Habis itu baca. Sudah? Oke, sudah. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan untuk dua kelompok yang tampil. Oke, Ibu langsung aja ambil alih ya. Silakan duduk. Oke, itu tadi dikasih jantung nih sama temennya nih. Oke, sudah, perhatikan semua. Oke, tepat sekali yang ditampilkan oleh temannya tadi di depan. Tadi mungkin kelompok 7 masih bingung ya. Mana kelompok 7 ya? Oke, tadi masih bingung ya yang terakhir itu mau kolom apa aja ditambahkan ya. Tapi nggak apa-apa, itu langkah-langkahnya udah bener. Ya, cuman mungkin di belakang ada kekeliruan yang mana ini, yang mana. Tapi yang kalau sekarang disuruh ini bisa ya, bisa ya. Jadi mungkin masih bingung kolom yang mana mau ditambahkan, di mana ditaruh kayak gitu, ya. Nah, kemudian tadi kelompok yang terakhir tampil bagus sekali, jadi menjelaskan secara runut langkah-langkahnya, ya. Jadi seperti itu. Nah. Kalau kalian lihat ya, setelah nanti kalian bikin mail merge seperti ini, nah gimana langkahnya habis ini? Ini kan udah selesai ya. Nah, gimana langkah kita habis ini? Nah, pertama kalian bisa cek satu-satu tujuan suratnya. Nah, kayak gini ya. Kamu pilih 1, 2, nah langsung berubah kayak gini ya. Nah, jadi nanti kalau kamu mau ngeprint yang nomor urut 1, silahkan cari nanti nomor urut 1 kayak itu, ya. Atau mau ngeprint yang nomor urut 13, silakan itu, ya. Nah, kalau gimana caranya kalau mau ngeprint semua sekalian, nggak usah lagi lihat satu-satu. Nah, caranya gampang sekali anak-anak, ya. Jadi caranya adalah klik finish merge, ya. Print dokumen. Ya, setelah itu langsung oke, jangan lupa pilih all di atas ini, ya, klik oke, maka semua yang ada di daftar di Excel itu akan terprint, gitu ya. Berapa ada daftar tujuan? Ada 13, maka 13 surat nanti akan di print. Berapa ada? 1000 surat, 1000 penerima, 1000 tujuan ya, nanti 1000 yang akan terprint kayak gitu, ya. Jadi ini kalau klik all nanti semua akan jadi terprint suratnya kayak gitu, ya. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua,
Nah, untuk ngecek apakah settingan kalian dah benar, klik finish merge, edit individual dokumen, pilih all, oke. Nah, maka Word-nya itu otomatis bakal buat dokumen baru, ya, dengan template yang seperti ini, tapi nama-nama tujuannya yang berbeda. Ya, coba kalian perhatikan. Ini halaman 1. Nah, ini halaman kedua, Bapak Michal Pegan. Itu. Ini yang ketiga, Bapak Widiantara. Ini yang keempat. Ini otomatis dia langsung bikin file baru yang ada nama-namanya semua. Kayak gitu. Ya. Oke, sampai di sana paham? Paham ya? Oke. Kira-kira ada pertanyaan enggak? Tidak? Oke. Tepuk tangan dulu. Kelompok 1 apa kendala tadi saat praktikum? Oke, cara menyambungkannya. Kelompok 2 gimana? Apa aja kendalanya tadi? Oh, text box-nya. Oke, kelompok 3. Oke, komputernya sempat mati. Kelompok 4? Oke, kelompok 5? Keyboard, ya. Keyboardnya tadi dibungkus pakai plastik, jadi agak susah ngelihat huruf-hurufnya kayak gitu, ya. Kelompok 6? Oke, agak ngantuk dikit. Terlalu mudah ya tantangannya hari ini. Kelompok 7 gimana? Nggak ada apa? Oh iya. Ya memang nggak ada di sana. Ya jadi mungkin ada perbedaan ya data yang ada di sini sama yang ada di kalian. Jadi sebenarnya ada kota satu, cuman mohon maaf ketinggalan. Ya ketinggalan untuk nambahin kota di LKPD kalian. Ya, oke itu. Jadi boleh lihat kalian kerjasamanya baik sekali. Ya ada satu yang mencari permasalahannya, penyelesaian masalahnya untuk LKPD-nya. Kemudian ada satu yang melakukan praktikum, ada satu yang membantu untuk membacakan redaksinya. Itu sangat luar biasa sekali. Ya, jadi Ibu harap kedepannya kalian saling berkomunikasi, saling bergotong royong, tapi untuk memecahkan masalah. Ya. Untuk memecahkan masalah. Apalagi sekarang ini kan katanya generasi 4.0 dengan keterampilan 4C. Nah, apa itu keterampilan 4C? Kalian tahu enggak? 4C. Bukan. Cinta? Bukan. Bukan. Ya. Keterampilan 4C yang harus katanya dikuasai oleh anak-anak zaman milenial saat ini itu pertama, C, communication. Communication dalam bahasa Inggris nih ya, communication. Ya. Jadi kalian tuh harus mampu menjalin komunikasi dengan teman kalian maupun rekan-rekan kalian kayak gitu. Ya. Setelah itu kolaboratif. Nah, ini dah kolaboratif. Ya. Kemudian selanjutnya kreatif dan berpikir kritis. C yang lagi satu tuh kritis, ya, kritik gitu kayak gitu. Ya, jadi itu ya kemampuan yang harus kalian pahami di abad 4, di abad 21 ini. Ya, oke. Sampai di sana ada pertanyaan lagi? Oke. Ada yang belum dipahami soal mail merge? Kita tiba di penghujung pelajaran. Tadi ada pre-test. Nah, sekarang ada post-test lagi. Ya. Nah, sekarang Ibu bagikan dulu linknya ya.
yakin nih sekarang semuanya betul semua. Salah pencet. Oke, nggak apa-apa. Coba tanyain ke temennya yang biasanya ngasih emot. Oke, 9 orang, 10 orang udah selesai. Lagi 7. Lagi 4 orang. Salah 2? Lagi 2 orang. Apa-apa? Gimana caranya ngaktifin? Nah. Oke, semuanya udah selesai. Oke, tepuk tangan. Ini perasaan kalian. Ini perang jari semuanya ini. Oke, sudah. Oke, perhatikan. Oke, perhatikan sekarang apa yang Ibu sampaikan. Gimana hasilnya? Hasil post-testnya memuaskan atau gimana? Salah pencet. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi itu adalah hasil pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi bagi yang salah nggak apa-apa, mungkin salah pencet atau kesalahan teknis nanti bisa diperbaiki di pertemuan selanjutnya. Ya, oke, sudah untuk pembelajaran kali ini sudah selesai. Sebelum itu Ibu minta dulu kesimpulan pembelajaran hari ini. Ya, apa sih yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini? Ya, siapa yang mau menyampaikan? Ya, ayo angkat tangan. Oke, tar dulu ya. Ini dulu, silakan. Di sana aja. Berdiri aja, nggak usah perkenalan, langsung aja sampaikan. Jadi kesimpulannya yaitu hari ini kita belajar tentang cara membuat format surat di Word dan mencoba fitur-fitur seperti menambahkan huruf, mengatur jenis dan ukuran font, mengatur jarak antar baris, mengatur margin dan lain-lain. Jadi hari ini juga kita mengenal salah satu fitur yang sangat berguna
untuk membuat surat makar, yaitu MyMatch. MyMatch ini berfungsi untuk membuat surat dengan isi yang sama, namun tujuan suratnya itu berbeda. Oke, lengkap sekali ya. Tepuk tangan. Ada yang mau menyampaikan lagi? Oke. Gimana yang lain? Ada yang mau menyampaikan? Sama? Oke, ya. Hampir sama, ya. Baik, jadi demikian tadi tempat sekali apa yang disampaikan, bahwa hari ini kalian belajar tentang bagaimana caranya mengatur dokumen di Microsoft Word. Ya, mengaturnya itu melalui cara mengatur font, kemudian mengatur spasi, mengatur paragraf dan lain sebagainya. Nah, kalian juga di sini khusus untuk pertemuan kali ini mulai mengenal yang namanya MyMatch. Nah, apa fungsinya, apa kegunaannya, kalian sudah pelajari itu, ya. Oke. GG itu ya, sus. GG. Oke, sudah. Ibu matiin dah dulu ini ya. Apa artinya GG? Ibu sering dengar kata GG. Apa artinya? Oh. Kayak keren gitu ya? Oh, oke. Bahasa zaman sekarang nih, banyak banget perkembangannya. Oke, sudah. Untuk sekarang sekian dulu. Nah, Ibu minta masing-masing kelompok mengumpulkan LKPD-nya terlebih dahulu. Ya, file kerja kalian silakan disimpan, ditaruh di dokumen, di folder dokumen. Oke. Udah? Ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Tidak? Oke, kalau tidak, anak-anak silakan dirapikan yang ada di depan kalian, komputer yang ada di depan kalian. Jangan. Ibu mau copy dulu nanti file kalian, ya. Biasanya Ibu tadi saat kalian praktek langsung Ibu kasih flash disk. Cuman Ibu lagi bingung di mana flash disk Ibu, ya. Makanya nanti aja deh, ya. Sudah? Oke. Karena pelajaran kali ini sudah selesai, nah Ibu sampaikan dulu untuk kegiatan selanjutnya. Itu kalian belajar yang namanya membuat daftar isi otomatis. Ya, gimana caranya gitu. Kalau misalnya bab ini pindah halaman, gimana caranya mengganti halaman itu secara otomatis. Ya, kayak gitu yang akan kita pelajari. Ya, menarik sekali kalau yang otomatis itu memang sangat menarik ya untuk dipelajari dan sangat berguna. Ya. Sudah sampai di sana ada pertanyaan? Oke, kalau tidak mari kita tutup pertemuan. Yang ini siap? Oke. Sudah, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa dan parame santi. Untuk ketua kelas disilakan. Pada sana. Untuk pembelajaran hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Parama santi. Om santi santi santi. Baik, terima kasih anak-anak.